yang senantiasa mengikuti contoh beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, baik yang sudah bergabung secara online di channel Abu Yusuf Ubaid Bima, dan juga yang sudah bergabung via Facebook Abu Yusuf Ubaid Bima, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Sebagaimana biasa ditanya jawab Islam ini, insya Allah kita telah bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima hafidhahullah ta'ala. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah Ustadz selalu dalam keadaan sehat, dan kita terus ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ustadz kita, guru kita, asatidzah kita umumnya yang ada di Makassar semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ini Ustadz sudah banyak pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Sebagaimana biasa, waktu acara kita tanya jawab Islam ini akan berlangsung 1 jam ke depan, insyaallah. Baik Ustadz, kita langsung saja dengan pertanyaan pertama. Apa hukum sikat gigi ketika berpuasa, ketika sedang puasa? Membatalkan puasa atau tidak Ustadz? Baik. Sikat gigi yaitu bersiwak. Apakah dengan kayu siwak ataupun dengan sikat gigi yang banyak tersebar di kita sekarang ini saat sedang berpuasa, ya itu hukumnya boleh. Puasanya tidak batal, artinya tetap sah. Bahkan walaupun dia pakai pasta gigi yang sekarang ini difatwakan oleh Syekh Ibn Baz, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau masuk ke tenggorokannya dengan tidak sengaja, maka puasanya tidak batal, tetap sah. Adapun kalau sengaja, dia tidak menjaganya dan sengaja masuk, maka itu membatalkan apa? Puasanya. Membatalkan puasanya. Itu wallahu alam. Dan ini sama saja apakah dia sebelum duhur, maksudnya dari pagi sampai duhur, atau setelah duhur. Sengaja kami katakan seperti itu, karena ada dari ulama madhab, seperti dalam madhab Syafi'iyah, mereka menganggap makruh setelah duhur. Ya, cuman dalil yang dipakai adalah hadits yang dhaif, sehingga tidak bisa ya menegakkan dan menguatkan apa yang mereka katakan. Yang benarnya semuanya adalah dibolehkan, apakah sebelum duhur ataupun setelah duhur. Setelah duhur. Ada juga yang mengatakan ya kalau setelah duhur tidak dibolehkan karena alasannya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah daripada ya baunya misik. Kalau begitu kata mereka tidak boleh bersihkan. Tidak boleh pakai sikat gigi yang pakai odol karena akan menghilangkan bau mulut. Yang benarnya tidak, karena ya bau mulut itu munculnya bukan dari mulut tapi dari mi'dah, dari perut, dari dalam usus. Itu wallahu alam. Masya Allah. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bapak saya tukang jahit. Niatnya mau menjual jubah dengan sistem bisa memilih warna, bisa memilih jenis dan jenis kain dan ukuran di tempat, dengan tujuan agar betul-betul sesuai dengan keinginan pelanggan dan ukuran badan pelanggan. Apakah berdosa kalau nanti sudah ada yang bersedia atau berminat, baru kainnya dibeli dengan biaya sendiri, kemudian kainnya dijahit dan pembayarannya nanti diambil setelah barangnya jadi? Iya. Sebenarnya dimasuk dalam hal ini akad sinaah namanya, akad dibuatkan. Akad dibuatkan. Ya boleh, sebenarnya boleh. Tapi dia bayar duluan kalau sudah dia tentukan harganya dan ukurannya serta warnanya. Iya kan, dia mirip dengan akad jual beli salam. Jual beli apa? Salam, atau kadang juga dinamakan dengan jual beli salaf. Ini jual beli salam atau salaf itu, yaitu kita memesan sesuatu. Iya. Demikian pula akad sinaah, kita memesan sesuatu dengan ketentuan yang sudah pasti dan harganya dikedepankan. Harganya dikedepankan. Itu wallahu alam. Kemudian Ustadz, bagaimana hukumnya bermakmum dengan imam yang masih sering berpacaran? Jazakallah khair. Iya. Kalau ada imam lain, itu lebih aman. Tapi sholatnya sah kalau dia bermakmum di belakangnya. Dosanya dia yang berpacaran. Dosanya dia yang berpacaran. Kemudian Ustadz,
Apakah sholat qobliyah bisa diqodok setelah melaksanakan sholat fardu? Dan jika dibolehkan, apakah dilaksanakan sebelum sholat ba'diyah atau setelah sholat ba'diyah? Sholat sunnah ini, Ustaz. Qada salat sunnah. Itu wallahualam. Kalau qada salat sunnah. Kalau ada udur yang syar'i, bisa. Kalau tidak ada udur yang syar'i, tidak. Adapun dilakukan sebelum atau setelah salat ba'diyah, bisa sebelum, bisa setelah. Karena qada itu umum, bebas waktunya. Bebas waktunya. Itu tapi hal ini kita hati-hati ya. Dalam artian kita tidak buka sebesar-besarnya. Harus betul-betul kita biasa melakukannya. Kemudian kita tidak sempat melakukannya karena ada udur yang syar'i. Itu wallahualam. Baik. Di masjid dekat rumah saya biasanya setiap sudah sholat subuh masjid dekat rumah saya biasanya setiap selesai sholat subuh membaca Al-Quran secara berjamaah. Dan cara membacanya yaitu bertahap. Setiap orang melanjutkan bacaan orang lain sampai target 1 juz. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membolehkan. Beliau berdalil dengan hadis yang umum. Hadis Abu Hurairah. Majtama qaumun fi baiti min buyutillah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Yang itu. Tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam rumah dari rumah Allah. Kemudian mereka membaca kitabullah. Iya, membaca kitabullah. Saling mempelajari antara mereka. Ini menunjukkan apa? Bolehnya kata beliau hal tersebut dilakukan. Hal tersebut dilakukan. Walaupun kita menghindar juga karena Nabi SAW tidak mengumpulkan sahabat untuk membaca secara bergantian seperti itu lebih aman. Lebih aman dan lebih hati-hati. Wallahualam. Kemudian Ustaz, adakah sunnahnya hari khusus untuk memulai memberi makan anak bayi? Kemudian bolehkah berpindah tempat duduk setelah salam selesai sholat wajib? Iya. Ini berarti 2 pertanyaan. Yang pertama, sunnah memulai hari khusus. Memulai memberi makan anak bayi. Tidak ada wallahualam dalam hal tersebut. Iya, tuntunan khusus. Ada hari khusus yang kita beri makan anak bayi. Tidak ada wallahualam yang didukil dari Nabi SAW. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kemudian setelah salam, bolehkah berpindah tempat duduk? Boleh saja. Boleh berpindah tempat duduk. Iya. Masalah anak bayi tadi Ustaz, kalau tahniah itu tidak termasuk di sini ya Ustaz? Tahnik. Tahnik. Ya. Tidak masuk. Tidak masuk. Karena juga apalagi mayoritas mereka berpendapat tahnik itu khusus untuk Nabi. Tidak berlaku untuk selain Nabi. Karena para sahabat tidak melakukan tahnik setelah Nabi SAW. Iya. Kenapa para sahabat melakukan saat Nabi? Karena apa yang ada pada Nabi itu berkah saat hidup. Termasuk air liur Nabi SAW. Maka mereka menjadikan kalau ada anaknya lahir, yang pertama sekali yang masuk di anaknya adalah hasil kunyahnya Nabi SAW. Dan para ulama mengatakan itu kekhususan Nabi. Apa dalilnya kalau itu kekhususan Nabi? Buktinya setelah Nabi, tidak ada yang bawa ke Abu Bakar untuk ditahnik. Tidak ada yang bawa ke Umar untuk ditahnik. Tidak ada yang bawa ke Utsman untuk ditahnik. Tidak ada yang bawa ke Ali untuk ditahnik. Ini menunjukkan kekhususan Nabi. Dan itu pendapat yang kuatnya insya Allah dengan alasan yang kami sebutkan tadi. Bahwa tahnik itu adalah kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi dibawa ke Dimas, Nasami tidak ada Ustaz. Iya betul. Iya. Baik. Kemudian Ustaz, mohon penjelasannya mengenai larangan menyerupai seperti turunnya unta. Bagaimana cara turun untuk sujud yang betul? Apakah harus lutut terlebih dahulu atau tangan terlebih dahulu Ustaz? Baik. Sebenarnya hadis yang disebutkan yang diminta untuk dijelaskan itu hadis dhaif. Hadis yang ini, janganlah kamu turun seperti turunnya unta, yang penanya minta untuk dijelaskan, itu adalah hadis dhaif. Ya, adalah hadis yang dhaif. Hal tersebut datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad, demikian pula Al-Imam Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka jangan dia turun seperti turunnya unta. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi.
hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Awal dan akhir dari hadis ini muttarib, bertentangan. Bertentangan. Coba dari mana bertentangannya? Di awal Nabi bilang, jangan kamu turun seperti turunnya onta. Tapi hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kalau kita melihat cara turunnya onta, itu cara turunnya bagaimana? Bagian depannya dulu, baru bagian belakangnya. Jadi kalau dibilang jangan kamu turun seperti turun onta, hendaklah tangan dulu, baru apa? Sebelum lutut. Ini kan bertentangan. Di awal dilarang, kemudian di akhir disuruh. Seperti turunnya apa? Onta. Makanya kalau Ibnul Qayyim bilang, ini hadis muttarib, goncang awal sama akhirnya. Makanya dibilang dhaif. Dibilang dhaif. Makanya dari sini para ulama menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat dalam turun ketika mau sujud itu bebas saja. Perkaranya luas. Mau duluan tangan baru lutut atau lutut dulu baru tangan, semuanya bisa dilakukan. Semuanya mudah dan bisa dilakukan. Karena dalil-dalil dalam masalah ini adalah dhaif. Yang mengatakan tangan dulu baru lutut dhaif, lutut dulu baru tangan dhaif juga. Dhaif juga. Itu wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, apa hukum sunat bagi anak perempuan Ustaz? Sunat bagi anak perempuan hukumnya sunnah. Tidak wajib. Itu berbeda dengan laki-laki. Kalau anak laki-laki wajib hukumnya untuk disunat. Anak perempuan hukumnya adalah sunnah. Tidak berdosa kalau dia tidak sunat. Tapi tentunya dia tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Itu wallahualam. Pertanyaan titipan Ustaz, boleh tidak menuruti perintah ibu yang melarang menuntut ilmu dan memanjangkan jenggot karena takut anaknya jadi teroris? Iya. Kalau menuntut ilmu, ya kita ikuti orang tua. Kita belajar yang wajib kita pelajari tentang makna syahadat. Bagaimana kita sholat yang baik. Ya maksudnya untuk pesantren Untuk pesantren kan kita ikut orang tua. Adapun memanjangkan jenggot, tidak. Kita jelaskan dulu kepada orang tua bahwa tidak semua yang berjenggot itu teroris. Itu kambing berjenggot. Bukan teroris. Iya. Betul nggak Dimas? Betul. Kemudian Ustadz, jika apa hukum jual akun game? Jika haram, bagaimana status uang yang terlanjur didapat dari jual beli akun game? Iya. Game itu kan melalaikan. Kalau kita menjualnya, arahnya kan tidak bisa kepada kebaikan. Beda kalau dibilang akun Facebook, akun YouTube, kan lain. Karena bisa orang arahkan kepada kebaikan, bisa juga kepada apa? Keburukan, begitu. Kalau akun game, apakah ada kebaikannya? Kalau game, yang ada itu game itu melalaikan. Tidak boleh kita menjualnya. Karena akan menjadi sebab orang apa? Lalai. Sekarang sudah terlanjur dijual. Gimana uangnya? Kasih orang miskin. Uangnya kasih orang miskin. Itu kan uang syubhat. Ya, paling sedikitnya. Kita kasih orang miskin atau arahkan ke penggunaan atau pemanfaatan umum. Wallahualam. Kemudian apakah boleh sholat tarwih 2 rakaat atau 4 rakaat? Dan berapa jumlah rakaat tarwih yang paling sedikit dilakukan Rasulullah SAW? Baik, Masya Allah. Pertama, sholat tarawih itu boleh 2, boleh 4. Semuanya sah dari Nabi SAW. Ya. Kemudian berapa yang paling sedikit Nabi lakukan? Nabi, kata Aisyah, tidak pernah melewati 11. Dalam hadis yang lain juga Nabi pernah melakukan 13. Dari sini para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW sholat itu dalam sholat tarawih di Ramadan, demikian pula sholat malam selain Ramadan. Beliau tidak pernah lebih dari 13. Beliau tidak pernah lebih dari 13. Itu wallahualam. Pertanyaan lanjutan yang kemarin Ustadz. Pertanyaannya belum dijawab. Ya karena tidak ada pertanyaannya. Baik. Bismillah. Dia bilang apa hukumnya di masjid yang punya masing-masing gerakan jamaahnya. Yang kayak Ustadz kemarin. Ada yang baca Al-Fatihah besar suaranya. Kemudian
Ada yang sujud terakhirnya lama sampai imam mau salam baru bangun. Kemudian Ustadz ada yang takbir mengayun-ngayunkan tangannya 2-3 kali terlebih dahulu. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Baik. Masalah bacaan Al-Fatihah itu tidak ada masalah sebenarnya kalau mereka baca. Tidak ada masalah. Karena memang di dalam solat wajib dan bahkan rukun solat membaca apa? Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi terkait dengan Al-Fatihahnya tidak masalah. Dan tidak apa-apa dia jaharkan, dia memperdengarkan dirinya. Dia memperdengarkan apa? Dirinya. Karena tidak sah baca Al-Fatihah di dalam hati. Ini kalau Al-Fatihah. Adapun terkait dengan gerakan tangan. Sujud lama. Iya. Yang gerakan tangan dulu bahwa sebelum takbir dia beberapa kali. Kalau dia yakini itu adalah sunnah, maka tidak ada sunnah yang seperti itu. Nabi SAW kalau mengangkat tangan, tidak dinukil, belum mengulang, mengayung-ayungkan berapa kali. Iya. Beliau cuma dinukil bahwa beliau kalau angkat tangan maka sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Ada dalam hadis Bukhari, ada dalam hadis Muslim. Ya, hal tersebut. Tidak ada yang diayung-ayungkan dulu baru ini. Iya. Paling sedikitnya Nabi SAW bahkan diterangkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Bahwa Nabi angkat tangannya dia madda yadai. Menghamparkan tangannya ke atas. Cuman begitu penukilannya. Tidak ada dibilang diulang-ulang dulu. Iya, diayung-ayungkan dulu. Tidak ada. Kalau dia lakukan itu dengan keyakinan itu adalah sunnah, maka bisa jadi bid'ah. Bisa jadi bid'ah. Itu angkat tangannya. Kemudian sujud lama. Imam sudah bangkit. Dia masih sujud berdoa. Maka itu termasuk kesalahan di dalam sholat. Kenapa bisa salah? Karena dia tidak ikut imam. Nabi SAW bersabda, Inna maju ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Faidah roba farba. Kalau diangkat kepalanya dari sujud, maka angkat tanpa selang waktu. Maka angkat tanpa selang waktu. Siapa yang lama baru dia angkat, maka itu adalah kesalahan dalam sholat. Ini kalau sholat berjemaah. Kecuali kalau kita sholat sendiri, maka tidak ada ikatannya dengan imam. Seharusnya tidak dilakukan hal itu karena menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apabila ada pakaian yang kita pakai untuk sholat, tetapi pakaian tersebut tidak sengaja tersentuh oleh handuk mandi yang masih lembab, dan status pakaian tersebut, bagaimana status pakaian yang terkena handuk tersebut Ustaz? Karena handuk itu biasa dipakai mandi dan buang air. Iya. Baik. Kalau handuk itu adalah ada najisnya, kita pakai mandi, kita gosok najis pakai handuk itu. Kan begitu. Demikian pula kita buang air. Airnya juga kena handuk. Kemudian kena pakaian kita. Iya, bisa saja ya najisnya berpindah. Kalau seperti itu. Kalau kena najis. Maka kalau pakaian ini kena handuk tadi, masih ada basahannya, kemudian kena pakaian, tidak boleh. Kan tidak boleh sholat pakai pakaian najis. Adapun kalau handuknya cuma basah, tidak kena air kencing. Kemudian basahannya kena pakaian kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahualam. Kemudian Ustaz, di keluarga dan kampung saya masih sering melaksanakan perbuatan bid'ah. Apakah cukup saya ingkari dengan hati Ustaz dikarenakan miskin ilmu untuk mendakwahi mereka? Kemudian, apakah pada saat sholat subuh kita duduk standar samping atau standar 2 Ustaz? Ya, Masya Allah. Karena Alhamdulillah. di sini dia bilang dia tidak bisa membedakan mana tawarruk dan mana tabarruk. Hah? Tabarruk? Masya Allah. Iftirosh. Iftirosh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau tabaruk, mengambil berkah ini. iya. Baik, mana tawaruk, mana iftirosh. Baik. Berarti 2 pertanyaan ya. Yes. Untuk pertanyaan pertama, kalau kita hidup di lingkungan orang yang melakukan bid'ah, dan kita tidak mampu menasihati mereka karena kurang ilmu, maka cukup kita amalkan sunnah saja dalam diri kita.
yang kita tahu. Dan jangan ikut bid'ah serta mengingkarinya. Karena dengan kita menghidupkan sunnah, itu bid'ah akan mati. Karena bid'ah itu muncul karena kurangnya sunnah yang menyebar, kurangnya sunnah yang dilakukan. Itu sebenarnya. Iya, karena bid'ah sama sunnah itu lawannya. Kapan hidup sunnah, akan mati bid'ah. Kapan sunnah tidak dipraktekkan, maka akan muncul apa? Bid'ah kalau sunnah tidak dipraktekkan. Jadi kalau kita tidak mampu mendakwakannya, kita amalkan saja dalam diri sendiri. Kita lakukan sesuai sunnah. Masalah mereka lakukan, ingkari saja. Dalam hati. Ini kalau tidak mampu sampaikan. Kalau kita mampu sampaikan, sampaikan. Supaya tegak hujah kepada mereka. Supaya tegak hujah kepada mereka. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak ada lagi alasan mereka dalam hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, duduk dalam sholat subuh. Duduk tawarruk atau duduk iftirash. Dalam tasyahud ya maksudnya. Ya, diperselisihkan hal tersebut oleh para ulama rahimahumullah dalam fikih madhab. Kalau orang Syafi'iyah duduknya samping, standar samping, yaitu duduk apa? Tawarruk. Duduk tawarruk. Tapi mayoritas ulama yang lain, mereka mengatakan setiap solat yang memiliki satu tasyahud saja, itu duduk iftirash. Dan pendapat ini yang benarnya, karena dalil dari orang Syafi'iyah, mereka berdalil dengan hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Itu terkait dengan solat yang memiliki dua tasyahud. Terkait dengan solat yang memiliki dua tasyahud. Bukan solat yang memiliki satu tasyahud. Jadi pendapat yang kuat adalah duduk iftirash. Wallahu a'lam. Standar tengah, standar 2. Standar 2, gitu ya? Iya. Masya Allah. Baik. Kemudian Ustaz, apa hukum tidak membaca ta'awudz dan basmalah sebelum membaca Al-Fatihah di dalam solat? Iya, sah solatnya. Sah solatnya. Di atas pendapat, kalau basmalah bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Sah solatnya. Di atas pendapat, kalau basmalah bukan ayat pertama dalam apa? Al-Fatihah. Itu wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, wajibkah bagi santri yang belajar di pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran dan hadis? Syukron. Dibilang ya tidak wajib atau tidak ya tergantung aturan pesantren. Tergantung aturan pesantren. Kalau pesantren mewajibkan ya wajib kita hafal. Kan itu syarat dari pesantren. Kalau tidak ya maka tidak. Kembali ke aturan pesantren atau pondok yang kita masuki. Wallahu a'lam. Memang ada pesantren yang tidak mengajarkan Al-Quran dan hadis kah? Kalau semuanya ngajarkan, cuman hafal. Oh, hafal. Ngantuk Bapak. Tapi kan bagaimana kita alumni pesantren baru tidak hafal Al-Quran dan hadis? Bagaimana kita mau menyampaikan? Ya, enggak harus sih. Oh, tidak harus. Iya, enggak harus. Saya enggak hafal. Masuk di SMK saja. Tidak, karena menghafal Al-Quran itu memang Masya Allah, pemberian Allah. Yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak semua orang bisa menghafal Quran. Karena itu adalah pemberian Allah. Cuman jangan bersedih. Bukan berarti kita tidak menghafalnya. Diharumkan untuk memahaminya. Karena ada namanya memahami Al-Quran. Dan ada menghafal Al-Quran. Ada menghafal Quran. Makanya kata Nabi SAW. Rubba hamilu fikin laisa bifaqih. Kadang ada orang penghafal. Tapi tidak paham apa yang dia hafal. Makanya intinya adalah kita sampaikan apa yang kita hafal. Karena kadang akan jatuh ke orang yang paham yang kita hafal. Ke orang yang paham yang kita hafal. Disebutkan oleh dari murid Syekh Mukbil. Syekh Mukbil itu dulu tidak hafal seluruh Al-Quran. Disebutkan begitu. Itu diantara yang menyebutkannya adalah Syekh Al-Imam. Ya, di awal-awal yang beliau tidak hafal. Wallahualam kalau akhirnya. Di awalnya tidak hafal. Tapi kalau dia berceramah, seakan-akan belum hafal seluruh Al-Quran. Kalau belum ditanya tentang sesuatu hukum, selalu hadir ayat, selalu hadir hadits. Jadi seakan-akan belum punya hafalan semuanya. Antum bisa pahami. Kenapa? Karena belum paham cara berdalil. Belum paham cara berdalil. Makanya kadang itu juga yang kita alami dengan belajar cara berdalil dari Al-Quran ataupun hadits. Jadi kita bisa melihat ayat yang tadinya belum kita hafal, tapi bisa dihasilkan, didatangkan dalilnya tersebut. Karena itu. Tentunya juga dengan banyak membaca ucapan ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan ayat ataupun hadis yang kita pakai. Wallahualam. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Ada faedah baru lagi, Masya Allah. Kemudian Ustadz, apa hukum puasa bagi pekerja keras yang mengangkat barang sepanjang hari termasuk siang hari yang panas, Ustadz? Iya. Kalau kerja itu adalah darurat baginya, tidak bisa sama sekali itu adalah menegakkan keluarganya, kebutuhannya, dari kebutuhan dia dan keluarganya. Maka kalau memang tidak bisa dia berhenti dari situ, itu yang bisa dia lakukan. Kalau berat, maka boleh dia berbuka. Walaupun kalau dia cari kerjaan lain, itu lebih aman dan lebih hati-hati untuk dunia akhiratnya. Wallahualam. Bagaimana hukumnya mengulang sholat wajib yang telah dikerjakan karena merasa sangat tidak khusyuk ketika mengerjakannya? Itu bisa was-was dari syaitan. Kita tidak boleh turuti seperti itu. Kita tidak boleh turuti yang seperti itu. Jangan sampai itu was-was dari syaitan yang membisikkan kepada kita bahwa sholat kita tadi tidak sah. Iya, itu hati-hati. Jangan dituruti yang seperti itu. Apalagi khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu tumaninah. Tenang dalam ruku, tenang dalam sujud, itu syarat sah namanya. Rukun sholat. Tidak ada sholat tanpa tumaninah. Khusyuk tanpa ada pikiran apapun, bukan syarat sahnya sholat. Itu bukan syarat sahnya sholat, karena susah. Orang untuk tidak berpikir apa-apa. Masalahnya kalau muadzin sudah qomat, selesai, syaitan datang. Mengingatkan kita, ingat inimu, ingat ini, itumu. Ingat, oh, kamu belum nikah. Nanti bagaimana kalau kamu menikah? Betul nggak? Umur sudah kepala 3. Ya, umur sudah kepala 3. Sementara kamu... Kan begitu? Yeah. Ingat. Kan sebagian ulama yang walaupun ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau antum lupa sesuatu, sholat saja. Antum akan ingat itu yang antum lupa. Lupa simpan apa, kunci di mana, ini kunci motor. Sholat, syaitan akan datang ingat. Iya, walaupun tidak boleh seperti itu. Karena kita bukan sholat karena Allah namanya. Cuman sampai disebutkan begitu. Karena kalau kita sholat akan datang, syaitan membisikkan. Kemudian hukum sholat tarawih bagi wanita di rumah, Ustaz. Boleh, tidak apa-apa. Kan Nabi sholat di rumah. Beliau hanya 3 kali sholat di masjid. 3 kali, 3 malam. Setelah itu beliau tinggalkan sholat berjemaah di masjid karena khawatir akan diwajibkan. Para istri Nabi sholat di rumah. Sholat di rumah. Demikian pula para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka sholat di rumah. Apa hukumnya seorang perempuan membatalkan puasanya karena merasa akan haid, tapi belum haid? Tidak boleh. Baru merasakan. Kalau baru merasa akan, tidak boleh. Sampai keluar dari haid, baru batal. Tidak boleh kita batalkan duluan. Tidak boleh. Bolehkah menambah 1 rakaat lagi jika imam sholat witir yang 3 rakaat karena tarwihnya baru saya dapati 6 rakaat, Ustaz? Jazakallah khairan. Kalau kita berbicara boleh, sebenarnya ada pembicaraan dari para ulama. Saya baru juga baca beberapa hari yang lalu terkait dengan ucapan dari penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarah Mumti jilid 4. Beliau bilang kalau itu dilakukan, itu akan menyelisih imam. Kalau kita tambah 1 rakaat ternyata. Kan hadis umumnya inna maju ilal imam diutama bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Sekarang imam salam, kita tidak salam. Padahal kita bukan masbuk. Jadi kalau kita menambah supaya genap, supaya nanti kita witir di akhir malam, ini akan menyelisih imam. Kan begitu? Padahal kita bukan masbuk. Yaitu arah atau sisi penjelasan. Sebenarnya kita yang paling selamat itu ikut imam. Terkait dengan kurang rakaat kita, belum sampai 11, kan tidak apa-apa setelahnya genap-genap. Kan tidak ada masalah. Kalau setelahnya apa? Genap-genap sholatnya. Tidak ada masalah. Bagaimana hukum mencium parfum saat berpuasa? Kemudian, apa boleh menggabungkan niat sholat tarawih dengan sholat tahajud? Karena saya melaksanakan sholat tarawih di 1/3 malam. Baik. Jazakallah khair. Masya Allah. Hukum pertama, jadi ada 2 pertanyaan. Hukum cium parfum. Tidak ada masalah. Kan parfum bukan makan dan minum kan? Ya. Tidak ada masalah mencium parfum. Tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau kita cium jadi kenyang. Iya. Lain cerita. Iya. Kemudian, karena dia tidak semakna dengan makan atau minum. Tidak semakna dengan makan atau minum. Untuk pertanyaan yang kedua, bolehkah menggabungkan sholat tarawih dengan sholat tahajud? Tahajud itu tarawih kalau kita akhirkan. Dan kita istirahat setiap 2 rakaat. Itu namanya tarawih. Paham kan? Sekaligus dinamakan juga tahajud.
Karena kita sholat setelah bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya sholat malam dengan sholat tahajud dengan sholat tarawih kalau kita akhirkan. Wallahualam. Kemudian Akhi Lukman. Yang mana Akhi Lukman ini? Tolong tanyakan ke Ustadz, mana yang lebih afdol? Pakai N, Pak. Dalam sholat malam, membaca dari hafalan yang sedikit atau membaca dari mushaf? Masya Allah. Iya. Mana yang lebih membuat kita khusyuk saja? Iya. Kalau membaca dari hafalan membuat kita konsentrasi, memikirkan sholat, sibuk dengan perkara sholat, maka itu lebih utama. Itu lebih utama. Itu wallahualam. Tapi kalau sama saja, maka boleh membaca dari mushaf kalau sholat sunnah. Boleh membaca dari mushaf kalau sholat sunnah. Sholat malam, sholat tarawih, boleh membaca dari mushaf. Ini ada pertanyaan yang sama juga. Terkait dengan menambah rakaat yang imam salam baru kita naik. Iya, sama tadi. Ya, sudah dijelaskan tadi. Apakah ketika sholat tarawih boleh mengulang membaca surat-surat itu saja di setiap rakaat? Boleh. Boleh, Masya Allah. Masuk dalam keumuman ayat. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca apa yang mudah dari Al-Quran. Baca apa yang mudah dari Al-Quran. Apa yang mampu kita baca? Baca tidak apa-apa, kita berulang-ulang terus. Iya, bacaan itu. Wallahualam. Mohon nasihatnya Ustadz. Ada seorang ikhwan terpapar fitnah wanita. Terus? Dan mohon Ustadz didoakan agar Allah memberikan dia kebaikan dan istiqomah. Semoga Allah memberikan dia kebaikan dan istiqomah. Amin. Ustadz doakan dulu. Kan tinggal diamin kan. Iya. Dia sudah bilang semoga. Iya, Masya Allah. Jadi semoga dia diberikan kebaikan dan istiqomah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk nasihatnya yang terfitnah terhadap seorang perempuan, seorang fitnah wanita, menikah kalau mampu. Menikah kalau mampu. Kata Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, kalau kalian mampu untuk menikah, tenaga mampu, dompet juga mampu begitu. Mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Itu jalan pertama kalau kita sudah seperti itu. Yang kedua, kalau tidak mampu, puasa. Dan itu akan menundukkan pandangan. Juga akan melemahkan syahwat. Berpuasa. Itu tuntunan Nabi SAW bagi orang yang terfitnah. Tapi tidak mampu menikah. Tidak mampu menikah. Tapi hal yang pertama itu dilakukan. Yang pertama, menikah kalau mampu. Kalau tidak mampu, berpuasa. Itu wallahualam. Apa saja metode agar mudah menghafal Al-Quran, hadis dan matan, dan bagaimana cara murojaah agar hafalan tidak mudah hilang? Wallahualam, tanya orang yang hafal Quran. Saya, tidak hafal Quran. Kemudian, saya telah membuat keluarga saya terputus hubungan. Dan sudah beberapa tahun mereka tidak pernah baku tegur. Apakah saya berdosa dengan hal tersebut, Ustadz? Berdosa kalau kita jadi sebab. Kita harus perbaiki. Itu bentuk tobatnya. Pertama kita bertobat kepada Allah atas kesalahan itu. Berjanji dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dan karena ini terkait dengan hak sesama, maka kita harus minta maaf dan perbaiki apa yang telah kita rusak. Itu wallahualam. Kemudian Ustadz, ini ada pertanyaan. Apa arti dari mimpi anak ini? Anak memimpikan nenek anak yang sudah meninggal. Saya lanjutkan atau jangan? Masalah mimpi nih, Ustaz. Terus? Masalah mimpi nih. Hmm. Apakah dilanjut saja atau skip aja nih, Ustaz? Enggak tahu. Enggak, maksudnya saya tidak tahu takwil mimpi. Ya udah. Iya, selesai dah. Iya, alhamdulillah. Baik. Kalau nasihat Cuman ya umum. kalau antum ada mimpi seperti itu, Ya. antum perlu ketahui seperti yang dijelaskan oleh, saya tidak tahu takwil mimpi, tapi mimpi itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ada 3. Ya, tidak semuanya ada maknanya. Mimpi itu ada 3. Pertama, mimpi itu bisa dari syaitan. Memberikan was-was, keraguan kepada hamba.
Ini ciri-cirinya kalau dia tidak baca doa tidur. Tidak baca ayat kursi sebelum tidur. Nah, ini dia mimpi dari syaitan. Kemudian yang kedua, mimpi bisa jadi bunga tidur. Ciri-cirinya, kalau dia hayalkan hal itu sebelum dia tidur. Jadi sebelum tidur, itu dia pikirkan, wah enaknya ini kalau punya istri di cantik lagi, hidung mancung. Dia begitu, kaya, sudah ada mobilnya, anak satu-satunya, orang tuanya sudah tua, Banyak asetnya. banyak, begitu. Itu yang dia hayalkan sebelum tidur. Terbawa, itu namanya mimpi sia-sia, percuma, bunga tidur. Iya. Iya, yang ketiga, dari Allah. Kalau tidak hayalkan, terus sudah baca doa tidur. Nah, ini dari Allah. Jadi lihat ini. Adapun ta'wil mimpi, saya tidak tahu. Tapi ciri-ciri mimpi itu kita baca hukumnya. Ta'wilnya tidak tahu. Tapi jangan cerita ke orang tukang main togel nih. Iya, bahaya ya. Masuk rumus ini. Betul. Masya Allah. Lah, Iya. Kayaknya pengalaman nih. tetangga Ustaz. Iya. Jadi dia apa saja dia pakai rumus. Iya, pakai rumus. Jangan diceritakan. Iya. Nenek meninggal. Iya, jangan. Iya. Itu ada semuanya Ustaz. Ada rumusnya ya Allah. Mimpi lihat sapi, kaki 4. Ya, Bahaya itu. bahaya. Baik. Kemudian Ustaz, kami diajak teman buka puasa di rumahnya. Ternyata setelah kami berbuka dan sholat maghrib, baru kami tahu bahwa teman kami adakan buka puasa sekaligus dirangkaikan dengan 100 hari meninggal keluarganya. Dan setelah kami tahu, kami berusaha untuk memuntahkan makanan, tapi tidak bisa Ustaz. Apakah kami berdosa dengan hal tersebut? Iya. Tidak berdosa kalau kita tidak tahu. Kita tidak berdosa kalau kita tidak tahu. Iya. Kocik lagi sampai dalam. Siapa keluar itu. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Iya. Kalau koci apa koci itu? Nanti orang tidak mengerti. Apa? Apa koci Dimas? Apa koci itu? Hah? Memasukkan jari ke tenggorokan. Mengorek gitu. Baiklah. Iya, itu maksudnya. Sampai muntah. Jadi kalau kita berusaha saja tanpa dimasukkan jari ke tenggorokan, biasanya susah untuk muntah. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika beliau tahu itu adalah makanan yang haram, beliau masukkan jarinya di tenggorokannya sampai beliau muntah. Dalam hadis Aisyah. Dalam riwayat Bukhari. Baik, kita dua pertanyaan lagi Ustaz. Baik. Apa hukumnya membayar zakat fitrah bukan pakai beras namun pakai uang tunai, dan apakah bisa saya kasih uang tunai ke amil zakat, nanti dia yang belikan berasnya? Baik. Pada pembahasan fikih, apakah sah membayar zakat dengan uang? Itu kebanyakan ulama berkata tidak sah. Tidak sah. Dan tidak ada yang menyatakan sah kecuali dalam pendapat Abu Hanifah. Dan pendapat beliau itu tidak kuat. Karena memang terkait dengan zakat fitri, itu Nabi SAW sebutkan ilahnya, tu'matan lil masakin. Itu makanan untuk orang miskin. Jadi yang dibayarkan adalah apa? Dari makan pokok. Dari makanan pokok. Tidak sah dari uang. Kecuali ini bukan kita keluarkan, tapi kita wakilkan orang untuk mengeluarkannya. Seperti kasus ini. Dia berikan kepada orang uang, tolong berikan, keluarkan zakat saya, zakat fitrah. Ini uang, belikan beras. Itu namanya kita wakilkan orang untuk mengeluarkannya. Boleh, sah hal tersebut. Allah alam. Tapi hati-hati ya. Kadang juga amil, dia bagikan uang langsung. Yeah. Mereka tidak mau repot. Jadi sebenarnya yang paling aman itu, kita lakukan dengan sunnah itu lebih bagus. Sunnahnya kita keluarkan makanan, tidak uang. Tidak uang. Itu wallah alam. Tapi kalau mau kasih uang sebagai hadiah boleh insya Allah ya. Iya, kalau hadiah kan lain. Iya. Beda kalau zakat wajib itu harus memang yang ditentukan oleh syariat. Wallah alam. Baik. Kemudian Ustaz, pertanyaan terakhir. Bagaimana hukum hasil penjualan tanah warisan? Apakah harus dikeluarkan zakatnya sementara tanah tersebut hasil penjualannya untuk bayar utang? Syarat daripada zakat harta itu kalau tersimpan setahun. Sekarang baru dia jual warisannya. Apakah harus keluarkan zakatnya? Enggak. Nanti kalau tersimpan setahun baru wajib keluarkan. Baru wajib dikeluarkan. Karena syarat zakat ada dua. Pertama sampai nisab. Yang kedua tersimpan setahun. Kalau tidak ada ini, salah satu dari dua syarat ini,
tidak ada zakat yang wajib dibayarkan. Tidak ada zakat yang wajib dibayarkan. Apalagi di sini disebutkan setelah dijual bayarkan utang. Berarti kan tak tertinggal. Tidak tertinggal apa selama setahun. Maka tidak ada zakat yang wajib dibayarkan. Wallahu alam. Harga jualnya 100 juta. Utangnya 999 juta. 900. Lebih banyak 90. Oh, 90. Iya deh, 90 juta. Kenapa 100 baru utangnya 900? Begitu. Jadi syaratnya harus tersimpan Ustaz. Tersimpan. Insyaallah barakallahu. Baik. Waktu kurang 5 menit jam 11 Ustaz. Alhamdulillah. Demikianlah apa yang telah kita dengarkan bersama. Jawaban dari Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Abu Yusuf Bait Bimas. Semoga jawaban tadi memberikan manfaat untuk kita semua, utama kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Kemudian kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada penanya yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Insya Allah kita akan ketemu kembali di Takjil Tanya Jawab Islam besok insya Allah. Dan juga sangat luar biasa terkait dengan masalah zakat ini Ustadz. Lebih baik kita menyerahkan langsung, itu lebih utama kepada orang yang memang membutuhkan. Kemudian terkait dengan masalah tadi yang sempat kami tangkap, berdakwah kepada keluarga yang belum paham, satu tindakan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata. Ya, jadi ini malam kesimpulan Masya Allah yang bisa kita petik. Iya, ini pengalaman saya pribadi. Iya, alhamdulillah. Ya, baik. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.